homeostatis pada sistem saraf. Anggota yang pertama ada Novita Diasa Putri dengan NIM 24020080099, 2 Olivia Salma Ramadhani 2402081104, 3 Siska Puspitasari 2402081112, 4 Siti Uswatun Hasanah 2402081113, 5 Anastasia Putri Ramadhani 2402081159. Pengertian homeostatis. Homeostatis adalah proses yang memungkinkan tubuh untuk mempertahankan kestabilan internal meskipun ada perubahan eksternal yang terjadi. Proses ini sangat penting karena tubuh kita membutuhkan lingkungan yang stabil untuk menjalankan fungsi-fungsi secara optimal seperti suhu tubuh, kadar pH, dan kadar berbagai zat kimia dalam darah. Tujuan homeostatis. Tujuan utama homeostatis adalah menjaga keseimbangan internal tubuh agar organ-organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Beberapa aspek yang dikendalikan oleh homeostatis meliputi: yang pertama ada suhu tubuh. Tubuh manusia harus mempertahankan suhu sekitar 37 derajat Celcius untuk mendukung proses metabolisme. Yang kedua, kadar gula darah. Glukosa digunakan sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh dan kadar yang tepat sangat penting untuk fungsi normal. Yang ketiga, kadar oksigen dan karbon dioksida. Keseimbangan gas ini diperlukan untuk mendukung pernapasan dan metabolisme sel. Peran sistem saraf dalam homeostasis. Sistem saraf bekerja secara sinergis dengan sistem endokrin untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sistem saraf bertanggung jawab untuk merespon dan mengatur perubahan lingkungan internal dan eksternal tubuh melalui sinyal listrik. Sistem saraf memberikan respon cepat terhadap rangsangan yang terjadi baik dari dalam tubuh, misalnya peningkatan suhu tubuh, atau dari luar tubuh. Respon terhadap rangsangan. Sistem saraf merespon rangsangan eksternal seperti panas, dingin, atau nyeri, serta rangsangan internal seperti perubahan tekanan darah atau kadar oksigen dalam darah. Setelah menerima informasi, sistem saraf mengirimkan sinyal yang mengkoordinasikan berbagai sistem tubuh untuk membalikkan keseimbangan. Contohnya yaitu mengatur suhu tubuh melalui reaksi tubuh seperti menggigil untuk menghasilkan panas atau berkeringat untuk mendinginkan tubuh. Komponen sistem saraf dalam homeostasis. Komponen ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berfungsi sebagai pusat pengendali yang memproses informasi yang diterima dari tubuh dan memberikan perintah kepada bagian tubuh yang terkait. Sumsum tulang belakang bertindak sebagai jalur komunikasi utama antara otak dan tubuh. Yang kedua, sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan SSP dengan organ dan jaringan tubuh. Saraf-saraf ini mengirimkan informasi dari reseptor ke otak dan membawa perintah dari otak ke efektor. Yang ketiga yaitu reseptor. Reseptor adalah sel atau organ yang mendeteksi perubahan dalam lingkungan tubuh seperti perubahan suhu, tekanan darah, atau kadar oksigen dalam darah. Reseptor mengirimkan informasi ini ke sistem saraf pusat untuk diproses lebih lanjut. Yang keempat yaitu efektor. Efektor adalah organ atau jaringan yang merespon perintah dari sistem saraf untuk mengembalikan tubuh ke keadaan stabil. Contohnya termasuk kelenjar keringat, otot, dan pembuluh darah. Mekanisme homeostasis pada sistem saraf. Mekanisme homeostasis pada sistem saraf terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, deteksi stimulus. Proses homeostasis dimulai ketika reseptor mendeteksi perubahan dalam tubuh, misalnya peningkatan suhu tubuh yang melampaui batas normal.
Reseptor mengirimkan informasi tersebut ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, pengolahan informasi. Informasi yang diterima dari reseptor diproses oleh otak atau sumsum tulang belakang. Berdasarkan informasi ini, sistem saraf membuat keputusan untuk mengembalikan tubuh ke keseimbangan. Yang ketiga, respon efektor. Setelah menerima perintah dari otak atau sumsum tulang belakang, organ atau jaringan efektor melakukan aksi, misalnya kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat atau pembuluh darah akan melebar atau melepaskan panas tubuh. Yang keempat, umpan balik negatif. Homeostasis banyak melibatkan umpan balik negatif, yaitu proses yang menurunkan intensitas respon untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Ketika suhu tubuh kembali normal, mekanisme respon seperti pengeluaran keringat atau akan berhenti. Contoh homeostasis pada sistem saraf. Pengaturan suhu tubuh. Proses ketika suhu tubuh meningkat, pusat pengatur suhu di hipotalamus mendeteksi perubahan tersebut dan merangsang kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Pembuluh darah di permukaan kulit juga melebar untuk melepaskan panas. Umpan balik. Ketika suhu tubuh kembali normal, hipotalamus menghentikan proses ini dan tubuh berhenti berkeringat. 2. Pengaturan kadar gula darah. Proses ketika kadar gula darah meningkat, sistem saraf mengirim sinyal ke pankreas untuk menghasilkan insulin. Insulin membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa, menurunkan kadar gula darah. Umpan balik. Setelah kadar gula darah normal, produksi insulin dihentikan. Gangguan homeostasis pada sistem saraf. 1. Disregulasi suhu tubuh. Penyakit seperti heat stroke, stroke panas, atau hipotermia, penurunan suhu tubuh secara ekstrem, dapat terjadi ketika mekanisme pengaturan suhu tubuh gagal berfungsi dengan baik. 2. Diabetes mellitus. Gangguan ini terjadi ketika tubuh tidak dapat mengatur kadar gula darah dengan benar, baik karena produksi insulin yang rendah atau sel-sel tubuh yang tidak merespon insulin dengan efektif. Penyebab gangguan. Gangguan pada homeostasis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi, trauma pada sistem saraf, gangguan hormonal, atau penyakit genetik. Kesimpulan, sistem saraf sangat penting dalam menjaga homeostasis dengan mendeteksi perubahan, memproses informasi, dan memberikan respon yang diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Tanpa sistem saraf yang berfungsi dengan baik, tubuh akan kesulitan untuk menanggapi perubahan lingkungan yang mempengaruhi kesehatannya.